وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخره لنا سعدا به حيث seorang waliullah pasti mempunyai sifat kasih sayang, welas asih dan dermawan. Begitulah yang dicontohkan oleh Kiai Hamid Pasuruan. Ketika beliau masih hidup, sifat dermawan, welas asih dan kasih sayang kepada orang-orang yang dijumpainya, para tamu-tamunya, orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan darinya. Sifat dermawan beliau yang luar biasa. Dan beliau sering membagi-bagi uang pada orang-orang yang ditemuinya. Bahkan sampai beliau wafat, para murid-murid beliau merasa masih ditunggui oleh Kiai Hamid. Merasa masih diberi petunjuk oleh gurunya. Bahkan dalam keadaan sedih pun, sang guru kadangkala hadir, mendengar suaranya, memberikan petunjuk. Ada satu santri yang ketika dalam keadaan sedih, sang guru hadir. Guru yang telah wafat hadir di dalam antara mimpi dan tidaknya. Ketika dia sedang wirid, sang guru hadir, terdengar suaranya. Dia sedang membutuhkan keuangan ketika itu. Dia sedang membutuhkan uang untuk membelikan sesuatu pada anak-anaknya. Dia dalam keadaan sedih. Gurunya hadir, terdengar suaranya. Ada uang tercecer di sebelah barat masjid. Kamu cepat ke sana, ambil uang itu. Siapakah santri yang ditemui, yang diberi petunjuk oleh gurunya ketika dia dalam keadaan sedih? Ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخره لنا سعدا به
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia rezeki dan banyak serta barokah dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, mengambil i'tibar, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil contoh suri tauladan dari sang waliullah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Seorang waliullah pasti mempunyai sifat kasih sayang, pasti mempunyai sifat dermawan, welas asih. Begitulah yang dicontohkan oleh beliau. Beliau menunjukkan kedermawanan yang luar biasa. Pada umumnya ketika zaman itu, orang memberi uang receh kepada pengemis 100 perak. Terkadang karena tak menemukan uang receh, kita urung berderma, kita urung untuk memberi. Itu sebabnya ada sementara orang yang mengkritik, baru memberi 100 perak saja kok sudah mengaku dermawan. Kiai Hamid tidak begitu. Beliau memberi pengemis tanpa perhitungan. Ini diceritakan oleh cucu beliau sendiri. Nek maringi iku gak dipersani. Kalau beliau memberi pengemis itu ndak pernah lihat uang. Kadang maringi wong mis iku kakean, kata cucunya. Kadang kalau memberi kepada pengemis itu terlalu banyak. Kalau memberi itu tidak pakai melihat jumlahnya. Kadang yang diberikan kepada pengemis sungguh sangat terlalu banyak. Kata Zurrah Nafisah, menantu beliau. Kalau tangan beliau itu kebetulan mengambil uang pecahan 5.000 dari sakunya, ya uang itu lazimnya ya langsung beliau berikan sejumlah 5.000 tersebut tanpa melihat. Padahal waktu itu pengemis lazimnya diberi 5-10 perak ketika ukuran uang pada waktu itu. Nyai Nafisah sering menegur beliau. Tolak balak, kata beliau sambil terus memberi. Nyai Nafisah itu istri beliau. Jadi sering menegur karena kalau ngasih uang pengemis itu terlalu banyak. Tapi beliau selalu berkata, tolak balak gitu. Kiai Hamid itu orang yang sangat dermawan, kata Kiai Hasan Abdillah. Kadang baju baru dipakai sudah diberikan ke orang lain. Setiap orang-orang yang bertemu beliau tidak jarang mengasih uang. Terkadang dalam memberi itu beliau menyertainya dengan kata-kata, ini buat sangu ke Mekah, ini buat sangu ongkos ke Mekah. Ini yang sering beliau katakan ketika memberi uang pada seseorang. Dan ini untuk ke Madinah. Yang diberikan tidak banyak, namun pantas sebagai pemberian
untuk anak kecil waktu itu sekitar tahun 1975-an, yaitu 2 lembar pecahan 100 perak. Uang itu memang tidak cukup untuk ongkos ke Tanah Suci, tapi kami percaya dengan uang itu insya Allah kita bisa pergi haji, entah bagaimana caranya, karena uang tersebut kami simpan di lipatan peci, kata orang yang pernah diberi uang oleh Kiai Hamid. Ibarat keran air dalam memberi, tangan beliau adalah keran air yang longgar salurannya, sehingga air mengalir deras. Bertemu dengan siapa saja, tangan beliau segera terulur untuk memberi. Tidak hanya anak kecil atau anak muda, tetapi juga orang tua. Gus Zaki misalnya, salah satu keponakan beliau mengaku selalu diberi uang kalau bertemu dengan beliau, meski dia sudah berkeluarga dan telah memiliki pekerjaan. Itu sebabnya dia diliputi tanda tanya ketika beliau tidak memberinya uang sewaktu membesuk beliau atau ketika bertemu beliau yang sedang sakit mah. Jadi Gus Zaki itu setiap bertemu dengan Kiai Hamid selalu diberi uang. Jadi heran saja kalau seandainya bertemu dengan Kiai Hamid tidak memberi uang, itu justru heran. Karena setiap bertemu selalu diberi uang. Sahabatku sekalian, ketika beliau sudah wafat pun, para santri-santri beliau yang ketika hidupnya beliau merasakan kedermawanan beliau, meskipun beliau sudah wafat, para santri masih merasa bahwa Kiai Hamid selalu memberikan, seakan-akan selalu memberikan petunjuk, selalu mendapatkan kasih sayang beliau meskipun beliau sudah wafat. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Meski Kiai Hamid sudah wafat lebih 20 tahun lebih, nama beliau masih terpatri di hati para umat dan santri-santri beliau. Di kalangan para santri dan mereka yang pernah mengenalnya secara dekat, beliau masih dirasakan kehadirannya. Mereka merasa Kiai Hamid masih dekat dengan mereka. Dan kadangkala melalui mimpi, mereka merasa berdialog dengan gurunya Kiai Hamid. Bahkan mereka pun merasa bahwa Kiai Hamid masih memperhatikan mereka dan peduli terhadap permasalahan mereka. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Kiai Hamid, apalagi dengan para santri-santri beliau. Hubungan guru dan murid secara lahiriah terputus setelah sang guru wafat. Tetapi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hubungan keduanya tetap langgeng meski secara fisik keduanya tidak lagi bersama. Syekh Ihsan Jampes mengutip pandangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan bahwa seorang wali akan tetap terhubung dengan batin para pengikutnya. Hubungan batin keduanya membawa keberkahan tersendiri bagi para muridnya. Qala Sayyidil Allama Ahmad Dahlan rahimahullahu fi takribil usul li tashilil usul. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah berkata di dalam kitabnya Takribul Usul, 'Li tashilil usul. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah berkata di dalam kitabnya Takribul Usul, 'Li tashilil usul.
Beliau mengatakan, qad sarha katsirum minal 'arifin annal waliya ba'da wafatihi tata'allaqa ruhahu bimuridihi fayaghsilu lahum bi barakatihi anwari wa fuyudat. Kata beliau Said Ahmad Zaini Dahlan bahwa banyak orang saleh yang makrifat kepada Allah, para wali-wali Allah, menyatakan secara jelas bahwa batin seorang wali Allah sesudah ia wafat akan tetap terhubung dengan para muridnya, sehingga berkat keberkahan gurunya itu mereka mendapatkan limpahan cahaya dan aliran anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah juga yang terjadi pada murid-murid Kiai Hamid Pasuruan. Sebagai contoh, apa yang dialami oleh salah satu murid beliau yang bernama Suudi, santri yang sangat nakal dulu ketika dia mondok. Dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai beberapa putra. Ketika itu dia bercerita, suatu kali dia punya masalah. Anak-anaknya minta dibelikan baju seragam sekolah, masing-masing 4 setel. Pusinglah dia. Setiap hari dia keluar rumah berikhtiar, tetapi tak pernah berhasil. Di malam hari ia tak pernah tidur. Dia membaca sholawat Al-Hamid. Setelah selesai membaca sholawat Al-Hamid 313 kali, dia ulangi lagi membaca sejumlah itu hingga berulang-ulang. Ini cerita Suudi sendiri. Sampai suatu malam, ketika belum habis 313 kali, dia membaca sholawat Al-Hamid. Suudi tertidur di kursi. Ia antara tidur dan terjaga. Dia mendengar suara seperti suara gurunya Kiai Hamid Pasuruan. Kata Kiai Hamid ketika itu, bilang ke Suudi yang dia antara tidur dan terjaga, Kiai Hamid berkata, pergi kamu ke Pasuruan. Di sebelah barat Masjid Jami ada uang berceceran. Kata beliau, Kiai Hamid Pasuruan, pada Suudi yang sedang antara tidur dan terjaga, kelelahan membaca sholawat 313 kali. Dia mendengar suara gurunya, kata Suudi, kamu pergi ke kota Pasuruan. Kamu pergi ke Pasuruan sana, di sebelah barat masjid ada uang berceceran, kata gurunya kepada dia. Ketika itu Suudi langsung tergeragap bangun. Dia tergeragap bangun. Dia melihat jam masih pukul 2 malam. Dia tidak langsung pergi, tetapi menunggu untuk melakukan sholat subuh lebih dahulu. Dia bertempat tinggal agak jauh, mungkin di luar kota Pasuruan. Dia tetap di Pasuruan tapi di luar kotanya. Kemudian setelah usai sholat subuh, tanpa membaca wirid lebih dahulu, dia kayu sepedanya menuju kota Pasuruan dengan cepat. Pakai sepeda engkol, dia langsung datang menuju kota, alun-alun di Masjid Jami. Takut kedahuluan orang, dia mengayu sepedanya dengan cepat. Namanya saja, dia berpikir namanya saja uang berceceran. Ini kalau aku tidak cepat, maka bisa terdahului orang, kata Suudi ketika itu.
Tujuannya adalah satu, kompleks makam para habaib dan wali, termasuk makam gurunya Kiai Hamid. Sebab kata Kiai Hamid, ada uang berceceran di sebelah barat masjid. Berarti itu di makamnya Kiai Hamid, di daerah permakaman di situ. Sampai di sana Saudi, dia taruh sepedanya, kemudian dia agak setengah berlari menuju makam Kiai Hamid, kompleks pemakaman di sebelah barat masjid. Dia masuk segera memeriksa seluruh barang yang ada. Semua Quran yang di situ dibuka hanya satu-satu, tidak ada uang. Al-Quran yang untuk orang-orang ziarah, semua buku-buku di situ dibuka oleh Saudi. Dicari uang yang sesuai kata gurunya tadi, ada uang berceceran, dia cari dalam Quran, cari di dalam buku, semua Quran dibuka. Ternyata dia temui tidak ada uang. Sampai makam Kiai Hamid dia bongkar-bongkar, bunga-bunga yang ada di makam dia bolak-balik untuk mencari uang yang berceceran, kata gurunya, kata Kiai Hamid. Makam Kiai Hamid dibongkar-bongkar. Bunga-bunga yang ada di makam dibolak-balik untuk mencari uang yang berceceran. Tetapi ia tidak temui uang di situ. Sampai diceritakan dia dimarahi oleh Haji Hafid. Saudi dimarahi oleh Haji Hafid, sang muazzin masjid, karena membongkar bunga-bunga di makam Kiai Hamid. Dia berkata dalam hati, di mana ini ada uang berceceran seperti kata Kiai Hamid? Aku cari kemana-mana tidak ada. Barulah dia duduk merasa malu, ditegur oleh Haji Hafid. Betapa bodohnya aku, kata Saudi dalam hatinya. Lalu dia membaca surah Yasin. Dia membaca surah Yasin dan tahlil di hadapan makam gurunya Kiai Hamid. Tahu-tahu ada serombongan peziarah datang. Mereka memintanya memimpin tahlil sekedarnya, karena rombongan tersebut keburu hendak pergi ke makam Bung Karno di Blitar. Jadi ada rombongan peziarah datang, karena buru-buru dia menyuruh Saudi untuk memimpin pembacaan tahlil. Selesai pembacaan tahlil, pemimpin rombongan memberinya uang 5.000. Lalu anggota rombongan yang lain memberi pula uang. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang ngasih 3.000. Bahkan para anggota rombongan wanita pun yang tidak boleh masuk ke dalam kompleks makam, melemparinya uang ribuan dari kejauhan ke Saudi. Jadi orang-orang yang berada di luar yang tidak bisa masuk, perempuan-perempuan memang tidak boleh masuk ke dalam kompleks makam utama. Itu mengeluarkan uang semua, dilemparkan ke Saudi. Perempuan-perempuan sambil semua melemparkan uang kepada Saudi. Ketika itu Saudi sadar, ternyata ini uang yang berceceran, kata Kiai Hamid. Ternyata ini uang yang berceceran, kata gurunya. Ini yang namanya uang berceceran. Saudi berdiri sambil menangis. Dia menangis haru karena merasa diperhatikan oleh gurunya Kiai Hamid. Dia sedang kesusahan uang. Wirid membaca sholawat 313 kali, tertidur. Gurunya memanggil, terdengar suara gurunya. Ada uang berceceran di masjid, di sebelah barat masjid, cepat kamu ke sana. Dia ingat betul kata-kata gurunya. Dia berdiri ketika itu, dilempari uang oleh orang-orang peziarah. Dia menangis. Dia merasa diperhatikan oleh gurunya Kiai Hamid.
Setelah rombongan peziarah pergi, dia ambil uang-uang yang berceceran tersebut. Setelah itu dia hitung jumlahnya, ada berjumlah 170.000 ketika itu. Lebih dari cukup untuk membeli 8 setel pakaian seragam. Jadi uang 170.000 ketika itu cukup untuk membeli 8 setel pakaian seragam. Padahal anaknya minta 4 setel. Apa kata Suudi? Yai Hamid tidak bohong. Yai tidak bohong. Guruku tidak bohong. Ujarnya sembari masih menangis di hadapan makam gurunya Kiai Hamid. Yai tidak bohong, Yai tidak bohong. Sambil berkata begitu di hadapan makamnya Kiai Hamid. Inilah sahabatku sekalian, bahwa sang guru tidak akan pernah terputus. Sang guru tidak akan pernah terputus dengan muridnya, meskipun sang guru telah wafat. Mudah-mudahan sekelumit sebagian karomah beliau Kiai Hamid Abdullah Pasuruan menjadi suri tauladan bagi kita. Seorang waliullah pasti dermawan. Seorang waliullah pasti memberikan kasih sayang. Dan seorang wali, seorang guru pasti akan memperhatikan muridnya. Inilah sahabatku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari sebagian kisah karomah Waliullah Ki Abdul Hamid Pasuruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi حيث الإقامة عندنا